Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang telaah filosofis posisi Al-Quran dan Hadis sebagai landasan filsafat pendidikan Islam. Yang di dalamnya yaitu membahas tentang Al-Quran sebagai landasan utama filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, hadis sebagai landasan sekunder filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu urgensi Al-Quran dan hadis dalam filsafat pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu pandangan Al-Quran sebagai landasan filsafat pendidikan Islam. Apa itu Islam? Islam merupakan ajaran yang merata serta terpadu. Dia mengendalikan segala aspek kehidupan manusia baik dalam urusan keduniaan ataupun akhirat. Apa arti pembelajaran? Menurut Nasution, pembelajaran adalah bagian yang terpadu dari aspek-aspek ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber pembelajaran utama untuk tiap muslim. Dia membagikan pengetahuan serta pengajaran kepada manusia lewat wahyu kepada utusannya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber pertama dan utama maupun pedoman atau petunjuk lengkap bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia serta bersifat universal. Kalam Allah ini menduduki tempat terdepan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Semua kegiatan dan proses pendidikan Islam harus senantiasa berorientasi pada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Oleh sebab itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu dan berpegang kepada nilai yang termuat dalam Al-Quran. Hal itu mampu mengarahkan serta mengantarkan manusia bersifat dinamis, kreatif, dan mampu mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah pada penciptanya. Dengan sikap tersebut, maka proses pendidikan Islam senantiasa terarah serta mampu menciptakan dan mengantarkan outputnya atau sebagai manusia berkualitas dan bertanggung jawab pada semua aktivitas yang dilakukannya. Hal itu bisa dilihat bahwa hampir 2/3 dari ayat Al-Quran mengandung nilai yang membudayakan manusia serta memotivasi manusia agar mengembangkan lewat proses pendidikan. Proses kependidikan itu mengacu pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah masing-masing individu peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan tanpa melupakan kepentingan perkembangan zaman serta nilai-nilai ilahiyah. Seluruh proses pendidikan Islam itu merupakan proses konservasi serta transformasi dan internalisasi nilai-nilai pada kehidupan manusia, seperti halnya yang diinginkan oleh ajaran Islam. Dengan upaya itu, harapan untuk peserta didik agar mampu secara serasi dan seimbang baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Baik, kemudian pandangan hadis atau as-sunnah. Sunnah adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kandungannya berisi sama dengan Al-Quran, yaitu akidah, syariah, serta petunjuk atau pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membimbing umat menjadi manusia seutuhnya, dalam arti muslim yang beriman dan bertakwa. Rasulullah bisa dikatakan sebagai seorang guru atau pendidik utama. Beliau sendiri yang pada awalnya mendidik menggunakan rumah sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai lembaga pendidikan. Sebagai sumber ajaran, Al-Quran seperti halnya telah dibuktikan oleh para peneliti ternyata menaruh perhatian yang besar terhadap masalah pendidikan dan pengajaran. Demikian pula dengan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam diakui memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah pendidikan. Nabi Muhammad SAW telah merencanakan program pendidikan seumur hidup atau long life education. Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis
dari awal telah menetapkan revolusi di bidang pendidikan dan pengajaran. Langkah yang ditempuh Al-Quran ternyata sangat strategis dalam upaya mengangkat martabat kehidupan manusia. Masa kini diakui dengan jelas bahwa pendidikan adalah jembatan yang dapat digunakan untuk mengubah orang dari keterbelakangan menuju kemajuan, dan dari kehinaan menuju kemuliaan, serta dari ketertindasan menjadi merdeka, dan seterusnya. Urgensinya, di antara sekian ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, yang paling fenomenal yaitu anjuran untuk umat manusia, khususnya Islam, dalam memaksimalkan akal. Dampak dari anjuran ini, umat Islam mulai memikirkan alam semesta dengan segenap isinya, yang akibatnya ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan pemikiran akal dengan intensif dalam memahami agama. Tidak diragukan lagi bahwa akal merupakan sarana penting untuk memahami Islam. Pendidikan Islam menggali sumber ajaran yaitu Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengidentifikasi sasarannya, yang meliputi 4 pengembangan fungsi manusia. Yang pertama, menyadarkan secara individual pada posisi dan fungsinya di tengah-tengah makhluk lain serta tanggung jawab dalam kehidupannya. Yang kedua, menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban masyarakat. Yang ketiga, menyadarkan manusia terhadap pencipta alam serta mendorongnya untuk beribadah kepadanya. Dan yang terakhir, menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain, membawanya supaya memahami hikmah Allah menciptakan makhluk lain dan memberikan kemungkinan pada manusia untuk mengambil manfaatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.